Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspita Dewi Wulaningrum dalam mata kuliah Akuntansi Perusahaan Dagang. Untuk pertemuan kali ini kita membahas mengenai jurnal koreksi. Jadi jurnal koreksi ini sebenarnya adalah salah satu bentuk dari jurnal penyesuaian. Hanya untuk jurnal koreksi ini, dia penyesuaiannya adalah penyesuaian yang khusus ketika kita melakukan kesalahan dalam pencatatan. Jadi kalau yang kemarin itu yang kita pelajari jurnal penyesuaian ketika itu tidak ada kesalahan waktu itu ya. Jadi tidak ada kesalahan yang 2 minggu lalu kita pelajari itu tidak ada kesalahan sama sekali di bagian mencatat transaksi, tapi di akhir periode memang ada perubahan kondisi. Kalau yang di jurnal penyesuaian. Tapi kalau yang jurnal penyesuaian dalam hal koreksi ini dia karena kita melakukan kesalahan dalam pencatatan di transaksi awal. Jadi di jurnal umum kita salah menulis, maka nanti kita perlu membuat jurnal koreksi. Nah, umumnya untuk jurnal koreksi ini biasanya muncul ketika terjadi yang pertama, kita lupa dalam mencatatnya. Kita lupa tidak mencatat suatu transaksi, maka itu perlu kita masukkan ke dalam jurnal koreksi. Ini sebenarnya perlu kita sesuaikan di akhir, atau kita bisa sebut sebagai jurnal koreksi ya. Karena kita lupa mencatat, yang pertama. Yang kedua, saat kita melakukan kesalahan dalam menulis nilai rupiahnya, atau nilai harganya. Kalau misalnya harusnya kita menulisnya 5.000, tapi kita nulisnya 3.000. Misalnya seperti itu, maka di situ kita perlu melakukan koreksi terhadap transaksi yang kita catat sebelumnya. Ketiga, yaitu ketika kita salah menggunakan akun, kita salah memahami transaksi itu, kemudian kita mencatatnya dengan akun yang salah, maka di akhir periode kita perlu membuat penyesuaian atau membuat koreksinya. Dan yang terakhir, ada juga ketika terjadi kombinasi beberapa kesalahan. Misalnya kita udah salah nulis nilai, kita juga salah nulis akun misalnya. Itu juga kita perlu melakukan koreksi terhadap transaksi kita. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan atau mencatat transaksi ini di jurnal koreksi? Kita simak selanjutnya. Yang pertama, tadi ada kondisi di mana kita lupa mencatat gitu ya. Maka kalau ketika lupa mencatat, kita perlu melakukan jurnal koreksi. Contohnya seperti ini. Tanggal 31 Desember, kita ada transaksi membeli perlengkapan senilai 3 juta. Tapi ternyata itu belum dicatat. Jadi tanggal 5, pada saat tanggal 5 itu, kita itu mencatatnya, kita tidak mencatat tanggal 5, padahal tanggal 5 itu kita membeli perlengkapan, tapi kita tidak mencatatnya pas di tanggal 5, baru kita ingat, baru kita teliti ternyata tanggal 5 itu kita membeli perlengkapan, tapi lupa tidak kita catat. Maka tanggal 31 Desember kita membuat jurnal koreksi. Untuk ini kita tinggal mencatat apa yang belum kita catat. Tadi kalau di sini kasusnya kita membeli perlengkapan 3 juta. Karena belum dicatat, maka di akhir periode kita mencatat transaksi ini. Jadi tinggal kita catat. Pembelian perlengkapan, karena ini membeli tanggal 5 ini, ketika tidak ada keterangan berarti ini tunai ya. Ketika tidak ada keterangan kreditnya, misalnya berarti ini pembeliannya tunai. Kita membeli perlengkapan secara tunai di tanggal 5 Desember, harganya 3 juta. Maka tanggal 31 Desember kita tulis di sini, berarti kalau kita membeli perlengkapan bertambah di debit 3 juta. Dan karena kita membeli, maka uang kita keluar, membeli tunai. Kasnya berkurang di kredit senilai 3 juta. Itu ketika kita lupa dalam mencatat transaksi. Lalu, ketika misalnya kita salah dalam menulis nilai atau harganya,
Misalnya ada transaksi seperti ini. Tanggal 31 Desember kita membeli komputer seharga 6 juta secara kredit. Tapi maaf, bukan tanggal 31. Maksudnya di tanggal 31 Desember kita ketahui, kita teliti, kita lihat kembali transaksi-transaksi kita, ternyata ada kesalahan. Dulu kita mencatat kita membeli komputer secara kredit harganya 6 juta, padahal sebenarnya pada tanggal 16 Desember itu kita tuh malah nulisnya 9 juta. Harusnya kita tulis 6 juta, tapi kita nulisnya 9 juta. Keliru ya, harusnya harganya 6 juta, tapi kita mencatatnya 9 juta. Berarti kan kalau di jurnal umum tanggal 16 waktu itu, jurnalnya kan berarti dulu peralatan kita senilai 9 juta dan utang, karena ini kredit ya, utang 9 juta. Waktu itu kita mencatatnya 9 juta, tapi setelah kita review kembali di akhir periode, oh ternyata salah angkanya, harusnya bukan 9 juta tapi 6 juta. Nah, oleh karena itu, untuk koreksi kesalahan penulisan ini, kita tulis nilainya kan dulunya 9 juta, nanti padahal 6 juta, berarti kita tulis selisihnya. Karena harusnya 6 juta, maka untuk nilai peralatan ini perlu kita kurangi 3 juta. Perlu kita kurangi 3 juta. Ya kan? Agar di buku besarnya nanti nilainya menjadi 6 juta, bukan 9 juta lagi, tapi sudah menjadi 6 juta. 9 juta dikurangi berapa agar menjadi 6 juta? Berarti 3 juta ya. 3 juta, berarti semuanya dikurangi 3 juta. Agar besoknya nilainya untuk peralatan menjadi 6 juta dan utang menjadi 6 juta. Agar nilainya tidak 9 juta lagi, maka kita kurangi 3 juta. Oleh karena itu, untuk jurnal koreksinya, utang perlu kita kurangi 3 juta. Peralatan perlu kita kurangi 3 juta. Utang kalau berkurang ada di debit. Berarti kita tuliskan angka 3 jutanya di jurnal koreksi di debit ya. Karena untuk mengurangi utang 9 juta yang dikredit itu. Biar besoknya menjadi utang 6 juta dikredit. Maka di sini utang 3 juta di debit. Dan peralatan juga kita kurangi. Peralatan dulunya di debit 9 juta agar besok menjadi 6 juta. Maka peralatan perlu kita kurangi 3 juta. Maka di sini peralatan kantor tulis di bagian kredit senilai 3 juta. Itu ketika kita melakukan kesalahan dalam penulisan harganya. Untuk kasus yang ketiga, yaitu ketika kita melakukan kesalahan dalam menerapkan akunnya. Misalnya seperti ini, dan ini ada 2 langkah cara kita untuk mengkoreksi ketika terjadi kesalahan akun. Ada 2 langkah. Langkah yang pertama seperti ini. Misalnya di sini tanggal, maaf ini belum lengkap tahunnya ya. 31 Desember 2017. 17 anggap saja seperti ini ya. 31 Desember 17 kita mereview dan diketahui transaksi penerimaan pendapatan tunai 5 juta tertanggal 25 Desember 2017 dicatat sebagai pelunasan piutang oleh pelanggan sebesar 5 juta. Jadi kita harusnya mencatatnya sebagai penerimaan pendapatan, jadi pendapatan kita bertambah senilai 5 juta, tapi kita mencatatnya sebagai pelunasan piutang. Berarti pelunasan piutang kan berarti piutang yang berkurang dari pelanggan sebesar 5 juta. Nah, salahnya berarti seperti ini ya waktu tanggal 20. Tanggal 25 ini.
tanggalnya 25 ya ini ya. Maaf, ada kekeliruan tadi. Tanggal 25 Desember kita mencatat transaksi pelunasan piutang sebesar 5 juta. Kita melunas. Ada orang yang melunasi piutangnya, berarti kas kita bertambah dan piutang kita berkurang karena dia melunasi piutangnya, berarti piutangnya yang dulunya ada di debit di kita, kemudian kita kreditkan di 5 juta. Ini kelirunya karena dia menulisnya kita menulisnya 5 juta. 5 juta piutang maksudnya. Kita kelirunya karena kita memasukkannya sebagai piutang. Padahal ternyata setelah direview ini bukan piutang yang dilunasi, tapi ini adalah pendapatan tunai. Maka langkah yang pertama, kita hapuskan dulu jurnal yang telah kita buat. Kita hapuskan dulu jurnal yang telah kita buat di jurnal umum ini. Kan sebelumnya di jurnal umum kita mencatat kas dan piutang. Kas pada piutang 5 juta. Kas debit, piutang kredit 5 juta. Nah, ini kita hapuskan. Cara menghapusnya berarti tinggal kita balik letak akunnya ya. Kalau kas di sini kan awalnya kita tuliskan di debit, berarti kalau mau menghapus kita letakkan di kredit sebesar nilai yang sama. Jadi nilainya sama semua. Tapi kita balik akunnya. Yang dulunya di kredit piutang ini kita jadikan di debit 5 juta. Maka nanti kalau di buku besar kan nilainya 5 juta dikurangi 5 juta, hasilnya 0. Jadi tidak ada perubahan di situ. Tidak ada kesalahan di situ. Jadi tinggal nilai 0. Nah, setelah itu baru kita catat transaksi yang benar. Setelah kita hapus, ini dihapus, maka nanti kita bisa catat transaksi yang benar. Berarti tadi yang benar adalah pendapatan tunai. Berarti kas bertambah, pendapatan bertambah sebesar 5 juta. Kas bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit senilai 5 juta. Berarti nanti di akhir periode di buku besarnya sudah benar ya. Tinggal kita masukkan tanggal 31 Desember kas debit, pendapatan kredit. Itu langkah pertama, kita hapuskan dulu transaksi di jurnal umum yang salah, kemudian kita catat kembali transaksi yang benar. Nah, langkah kedua sebenarnya, untuk lebih, kalau yang langkah pertama ini kita enak mencatatnya tinggal menghapus kemudian mencatat ulang. Lebih enak, tapi ini tidak ringkas. Jadi ada 4 transaksi di jurnal koreksi, 4 akun di jurnal koreksi ya. Nah, untuk langkah yang kedua, agak berpikir, tetapi ini lebih sedikit bentuk akunnya yang kita gunakan. Tadi dengan soal yang sama, jadi tadi kasusnya kita mencatat pendapatan tunai tapi sebagai piutang. Ini ya berarti tadi. Salahnya tadi kita mencatat kas di debit dan kreditnya adalah piutang, padahal harusnya pendapatan. Nah, untuk cara yang kedua ini perlu kita sedikit analisis. Jadi kan untuk di jurnal umum tadi kita kesalahannya hanya pada bagian piutangnya saja sebenarnya, karena nilai kasnya kan sama. Sama-sama 5 juta, hanya saja kita salah mencatat akun yang dikredit. Harusnya yang pendapatan, tapi kita malah mencatatnya sebagai piutang. Maka sebenarnya yang perlu kita koreksi atau perlu kita benarkan catatannya adalah di bagian piutang ini saja sebenarnya. Bagian yang kredit saja. Maka hanya piutangnya saja yang kita hapus, karena piutangnya saja yang keliru. Maka piutang ini kita hapus. Piutang yang dulunya dikredit, di jurnal umum ini ada di kredit, maka kita hapuskan, kita letakkan di sisi debit. Jadi biar menjadi 0 nantinya di buku besar, berarti yang dulunya dikredit, kita pindahkan ke debit piutang. Baru setelah itu kita catat akun yang belum ada. Akun yang belum ada kan pendapatan ya.
Karena kasnya kan ini akun pendapatan ini. Akun pendapatan kan belum ada, baru mencatat kasnya aja. Kalau kasnya udah benar, berarti masih kurang di bagian kreditnya itu adalah pendapatan. Jadi akun yang belum ada kan akun pendapatan ya. Kita catat di bagian kredit pendapatan sebesar 5 juta. Nanti di buku besar nanti hasilnya akan benar. Karena cuma piutangnya saja yang kita hapus dan kemudian kita tambahkan akun yang benar yaitu pendapatan. Di sisi kreditnya, menggantikan posisi piutang di sini. Seperti menggantikan, berarti nanti tinggal kas dan pendapatan saja. Itu cara yang kedua. Boleh milih cara yang pertama maupun kedua, nanti hasilnya akan sama saja. Oke, untuk selanjutnya ada kombinasi kesalahan. Jadi di kombinasi kesalahan ini ada dua cara juga, sama seperti pada saat kita salah mencatat akun tadi ada dua cara. Cara yang pertama pun nanti sama, cara kita hapuskan keseluruhan jurnal umum yang salah. Kemudian baru kita catat yang benar. Dan cara yang kedua tadi kita menghapuskan hanya akun yang bagian salahnya saja, kalau yang tidak salah berarti tidak kita hapus. Baru habis itu kita sesuaikan di jurnal koreksi. Nah, ini untuk cara yang pertama hampir sama dengan salah akun tadi. Contoh soalnya seperti ini. 31 Desember 2017 diketahui transaksi penerimaan pendapatan tunai 6 juta. Tanggal 25 Desember itu kita catat sebagai pelunasan piutang sebesar 9 juta. Jadi ini kesalahannya, kita salah mencatat akunnya, yang harusnya pendapatan tunai malah jadi piutang, pun salah angkanya juga, harusnya 6 juta, tapi kita catatnya 9 juta. Kelirunya kita seperti ini berarti ya, kalau digambarkan di jurnal umumnya, dulunya kita mencatat tanggal 25 Desember itu, kas bertambah di debit, dan piutang berkurang di kredit, itu keliru. Nilainya 9 juta. Dua-duanya keliru ya, harusnya nilainya 6 juta. Jadi ini ada kekeliruan di akun piutangnya dan angkanya. Angkanya harusnya 6 juta. Maka untuk jurnal koreksi cara pertama, kita hapuskan akun ini, kita hapuskan. Cara menghapuskannya berarti kita balik ya, seperti yang langkah pertama tadi di salah akun. Kas debit 9 juta, piutang kredit 9 juta, berarti kita balik, piutangnya dulunya di kredit, kita pindah di debit. Piutang harganya 9 juta, kita tuliskan 9 juta sama persis. Nilai kasnya dulunya debit, kita pindah ke kredit, 9 juta juga. Maka nanti kan akhirnya akan terhapus ya, untuk jurnal umumnya tadi nilainya akan menjadi 0. Baru setelah semuanya 0, kita catat nilai yang benar, yaitu kas bertambah dan pendapatan bertambah senilai 6 juta. Itu untuk cara yang pertama. Sedangkan untuk cara yang kedua, kita hanya menghapuskan yang keliru saja. Akun kas sebenarnya benar, tapi yang keliru angkanya kan di sini. Harusnya di sini 6 juta, tapi kita tulis 9 juta. Sedangkan untuk yang piutang itu kita salah akunnya, harusnya pendapatan, tapi kita tulis piutang, dan nilainya juga salah. Bukan 9 juta, tapi 6 juta. Maka yang pertama, untuk koreksinya, yang piutang ini jelas kita hapus semuanya, baik akun maupun harganya. Berarti piutang yang dulunya kredit menjadi di debit piutang senilai 9 juta, sama persis karena itu tidak berguna sama sekali. Tidak ada akun piutang di situ seharusnya. Maka kita hapus nilai 9 juta di piutang di debit. Kemudian setelah kita hapus piutang, kasnya juga kita perlu koreksi. Kasnya di sini kita nulisnya 9 juta, padahal harusnya 6 juta. Maka
agar menjadi 6 juta, kas 9 juta itu harus kita kurangi 3 juta. Harus kita kurangi 3 juta agar nantinya di buku besar nilai kas menjadi 6 juta. Maka kas ini perlu kita tulis di bagian kredit senilai 3 juta. Akun kas perlu kita catat di bagian kredit senilai 3 juta. Agar nantinya nilai kas bukan lagi 9 juta tapi 6 juta. 9 juta kurangi 3 juta. Menjadi 6 juta nantinya di buku besar. Oke, untuk kas berarti untuk piutang kita hapus semuanya keseluruhan. Untuk kas kita hapuskan nilai yang tidak berguna yaitu 3 juta. Dan kita kemudian catat akun yang belum ada. Akun yang belum ada kan tadi pendapatan tunai, harusnya pendapatan ya. Harusnya tadi ada pendapatan tapi kita nulis piutang berarti tadi belum muncul akun pendapatan. Maka pendapatan ini kita munculkan di jurnal koreksi. Pendapatan bertambah ada di sisi kredit senilai 6 juta. Oke, seperti ini untuk transaksi kombinasi kesalahan cara yang kedua. Jadi untuk jurnal koreksi ini saya review kembali ada 4 jenis kesalahan kemungkinannya. Jadi yang pertama tadi kita salah dalam lupa dalam mencatat, kemudian salah menulis harganya, kemudian kita salah mencatat akunnya, dan bisa jadi kita juga ada kombinasi kesalahan dari poin 1, 2, 3 tadi. Dan pencatatannya seperti ini. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan tambahan pemahaman bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.